Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami hendak merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur dan menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama, dan perenungan siang hari ini saya berikan judul Berlakulah Adil. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-1. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Saudara, dalam perenungan kita sebelumnya, kita sudah belajar sikap yang harus dimiliki oleh seorang hamba, oleh seorang pekerja, karyawan atau bawahan terhadap atasan, terhadap pimpinan, yaitu sikap ketaatan yang sejati. Ketaatan di dalam Tuhan, ketaatan bukan kepura-puraan, dan ketaatan bukan untuk mencari muka. Dan hari ini kita akan belajar merenungkan sikap yang harus dimiliki oleh seorang tuan, sikap yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan atau atasan kepada bawahan atau kepada para pekerja mereka. Kalau kita lihat di situ, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada para tuan, secara khusus mereka yang merupakan jemaat di kota Kolose, supaya mereka berlaku adil terhadap para hamba, terhadap para budak yang dipekerjakan oleh mereka. Rasul Paulus meminta supaya mereka berlaku adil. Adil artinya memberikan sesuai dengan haknya, tidak menahan apa yang menjadi hak dari para budak, daripada pekerja, daripada bawahan, daripada karyawan, tidak melakukan penindasan karena status seorang tuan. Walaupun bisa melakukan penindasan kepada budak, tapi Rasul Paulus mengatakan jangan lakukan penindasan. Kalau kita baca di dalam Efesus, Rasul Paulus memberikan nasihat supaya para tuan tidak melakukan pengancaman, walaupun bisa melakukan itu, karena seorang tuan bisa melakukan apapun terhadap para budak. Tapi sebagai tuan-tuan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat supaya mereka berlaku adil, memberikan apa yang menjadi haknya, tidak melakukan penindasan dengan memberikan tugas-tugas yang melebihi yang seharusnya. Jadi berlaku adil juga memiliki arti demikian. Tidak memberikan tugas-tugas yang sebenarnya bukan tugas dari budak tersebut, tidak memberikan tugas-tugas kepada karyawan, kepada anak buah, kepada bawahan yang sebenarnya bukan kapasitas, yang sebenarnya bukan tugasnya. Jangan terus-menerus dibebani dengan tugas-tugas yang sebenarnya bukan tugasnya. Itu juga bisa dikatakan berlaku adil, artinya juga demikian. Sekalipun memang bisa lakukan itu, sekalipun memang diizinkan melakukan itu, pada saat itu seorang tuan boleh dan diizinkan melakukan apapun terhadap budak, karena budak pada dasarnya adalah milik, bahkan hidupnya pun milik dari tuannya. Tapi firman Tuhan menasihatkan kepada para tuan, orang-orang percaya yang memiliki budak, supaya mereka berlaku adil, tidak melakukan penindasan, bahkan tidak melakukan pengancaman. Jangan sedikit-sedikit mengancam akan melakukan ini, melakukan itu. Ya, kalau saudara saat ini dipercaya untuk menjadi seorang pimpinan, seorang atasan, atau menjadi seorang tuan bagi para pekerja, firman Tuhan berbicara kepada saudara hari ini, berlakulah adil terhadap mereka, berikan haknya, jangan dibebani dengan tugas-tugas yang sebenarnya bukan pekerjaannya, bahkan jangan terus-menerus melakukan pengancaman. Ya, karena mereka memang tidak bisa berbuat apapun. Sebagai bawahan, dia pasti akan terima apapun karena takut dengan resiko yang akan dialaminya. Tetapi sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, berlakulah adil terhadap mereka, terhadap orang-orang yang bekerja, terhadap orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk bekerja di bawah pimpinan kita. Alasannya apa? Rasul Paulus memberikan nasihat. Alasannya karena kita juga punya Tuhan di sorga, karena kita sebenarnya juga hambanya Tuhan, dan Tuhan sebagai Tuhan kita di sorga,
dikatakan dia tidak memandang muka. Baik atasan, baik bawahan, baik seorang tuan maupun hamba, baik seorang pimpinan ataupun anak buah, di mata Tuhan sama. Dan kita sama-sama hambanya Tuhan. Oleh karenanya ketika kita duduk sebagai pimpinan, sebagai atasan, ingat kita juga punya Tuhan di surga yang tidak memandang muka, tidak memandang status kita. Oleh karenanya selama Tuhan mempercayakan tugas kepada kita untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi atasan, untuk menjadi tuan, berlakulah adil. Berikan hak dari para pekerja, para hamba, jangan melakukan ancaman, dan juga jangan bebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bukan bagiannya. Jadi berikan sesuai dengan takaran dan sesuai dengan kewajibannya. Maka hubungan antara tuan dan hamba, hubungan antara atasan dan bawahan, hubungan antara pimpinan dan orang yang dipimpin akan berlangsung dan berjalan indah karena masing-masing melakukan bagiannya. Seorang hamba, seorang pekerja, seorang bawahan melakukan dengan ketaatan di dalam Tuhan, sementara seorang pimpinan, seorang atasan, seorang tuan ia berlaku adil terhadap orang-orang yang dipimpin, terhadap orang-orang yang bekerja bersama dengan mereka. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita semuanya melakukan bagian kita masing-masing. Kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan di siang hari ini. Kembali mohon Roh Kudus, Engkau yang akan membimbing kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Baik kami sebagai pimpinan, sebagai atasan, bahkan kami sebagai bawahan, sebagai karyawan, kami lakukan bagian kami masing-masing, sehingga hubungan kami, hubungan antara pimpinan dan karyawan, hubungan antara atasan dan bawahan sungguh-sungguh indah, sehingga apapun yang Tuhan percayakan dapat kami kerjakan bersama dan menghasilkan sesuatu yang indah di mata Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.